Di atas kuil Zeus, Zeus berdiri perlahan. Dia menatap Qin Yichen di bawah, dengan sedikit kesungguhan di matanya. Pria yang baik harus membidik kuartet, bangga, dan berani. Jika Anda bahkan tidak berani mengakui masalah sepele seperti itu, bagaimana saya bisa menunjuk Anda dengan tenang? Aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan di hatimu. Selama kamu berbicara, aku bisa menandingimu dalam hal ini. Memikirkan identitasku, aku masih bisa sedikit berbobot. Qin Yichen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pikiran berputar dengan cepat di benaknya. Tiba-tiba, Qin Yichen terbangun. Dengan cara apa Zeus dapat mengetahui tujuannya? Saat ini, itu adalah teknik deduksi gosip. Tapi terakhir kali, untuk mencegah Zeus memata-matai pakaian dalamnya, Qin Yichen menutupi beberapa rahasianya. Untuk menipu Zeus, Qin Yichen menggunakan beberapa metode untuk membuat rahasia-rahasianya sedikit berubah. Sekarang Zeus pasti telah menggunakan teknik gosip dan deduksi untuk mengetahui sesuatu. Itu sebabnya dia sangat bertekad. Sialan, aku ditipu sendiri. Qin Yichen cukup terdiam. Dengan pikiran di dalam hatinya, dia memeriksa sarana yang dia tinggalkan. Langit tidak berubah selama 3 hari terakhir. Adapun isinya, pikiran Qin Yichen benar-benar kosong. Di antara metode yang ditinggalkan Qin Yichen, seseorang yang mengenalnya akan diciptakan, dan kemudian berbagai hubungan akan terbentuk. Ini juga merupakan cara yang baik untuk mencegah pihak lain menggunakan metode pengurangan gosip, karena berita benar dan salah seperti itu yang paling merepotkan. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak pernah berpikir bahwa dia akan terlibat dalam masalah ini. Tentang rahasia surgawi yang ditempa oleh diri sendiri, itu tidak bisa berkata-kata. Aku mengagumi Hebe, Dewi masa muda. Bahkan jika dia tahu bahwa Zeus ada di sini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulutnya. Ini sama sekali bukan manusia. Dewi pemuda Hebe. Apakah itu seseorang yang bisa kamu provokasi? Bagaimana dengan cinta? Ada baiknya untuk tidak peduli dengan mereka ditatap oleh dewa utama tidak berbeda dengan duduk di peniti. Terlebih lagi, Qin Yichen juga tahu tentang hubungan ayah anak antara Hebe dan Zeus. Dengan hubungan mereka di dalamnya, Heber adalah bom waktu yang berdetak di sekelilingnya. Jika Anda ingin hidup aman, Anda harus menjauh dari Heber. Tapi sekarang, Qin Yichen harus terus menyempurnakan kebohongan ini. Karena Qin Yichen sangat jelas, jika dia menolak rencana ini, atau tindakannya agak tidak sesuai dengan harapan Zeus. Kemudian, itu hampir berarti bahwa Zeus akan curiga. Qin Yichen menghela nafas tanpa daya. Sebenarnya, aku hanya memikirkannya sesekali. Kali ini aku benar-benar memiliki banyak keberanian, dan aku berani datang ke sini melalui pertemuan besar para dewa. Mengikuti kata-kata Qin Yichen, alisnya berangsur-angsur menyatu. Ini seperti melakukan sesuatu yang salah. Melihat bahwa Qin Yichen akhirnya mau mengakuinya, ekspresi serius di wajah Zeus tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Itu pernyataan yang buruk. Yang disebut kebanggaan pria. Mengapa kamu harus peduli dengan detail ini? Jika kamu peduli dengan semua hal seperti ini, bukankah itu sikap anak perempuan? Ayo pergi. Aku bisa mencocokkanmu dengan masalah ini. Ketika aku menyelesaikan masalah sepele hari ini, aku akan memanggil Hebe dan memperkenalkannya padanya. Aku akan meminta seseorang membawamu ke sana besok. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zeus melambaikan tangannya dengan senyum di wajahnya. Kalian turun lebih awal juga. Ares akan bekerja keras agar kalian mengikuti tren besok. Mendengar ini, Ares, dewa perang, tiba-tiba menghela nafas lega. Tapi dia tidak menyangka ini akan terjadi. Tapi tidak apa-apa, asalkan bukan Ares, dewa perang, yang peduli dengan mereka. Ares, dewa perang, menghela nafas lega. Dilihat dari postur kuil penguasa cahaya saat ini, selama Zeus memiliki niat untuk melihatnya, Qin Yichen akan ditangkap dan dieksekusi secara rahasia. Ini sedikit menertawakan apa yang terjadi sekarang, tapi itu selalu lebih baik daripada yang terburuk. Ares, dewa perang, setuju dengan cepat. Ya, bawahanku akan mengikuti Feng untuk menyelesaikan masalah ini. Atas isyarat Zeus, Qin Yichen dan Ares, dewa perang, pergi. Dengan kepergian Ares, dewa perang, dan Qin Yichen, ada tawa diam-diam di kuil. Lord Zeus, meskipun Lord of Light ini tidak memiliki kekuatan tempur yang sebenarnya, tes hari ini hanya dapat menunjukkan bahwa anak ini bersembunyi cukup dalam. Seorang ksatria tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda. Menurutnya, hal ini telah sepenuhnya dikonfirmasi. Dengan janji pribadi Zeus, siapa di dunia ini yang berani menolak? Tepat ketika dia menantikannya, apa yang dia lihat ketika dia melihat ke atas bukanlah yang dia bayangkan. Dan Zeus menanggapinya dengan senyuman. Suara-suara di seluruh aula tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua ksatria memandang Zeus dengan heran. Dan beberapa tidak bisa menebak apa yang dipikirkan lelaki tua berwajah dingin itu. Zeus hanya menggelengkan kepalanya sedikit, dan menolak untuk mengatakan lebih banyak. Dia hanya menoleh dan berhenti melihat orang-orang di depannya. Mari kita urus hal-hal sepele lainnya dulu. Ketika kata-kata ini diucapkan, pada saat itu,
Zeus tampaknya telah berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada sedikit salju putih di kedua kuil. Mereka belum pernah melihat dewa tuan tua seperti itu. Setelah Qin Yichen dan Ares, dewa perang, pergi, keduanya berjalan keluar dan tertawa terbahak-bahak. Feng, kamu bisa diberkati. Jika aku tidak tahu bahwa kamu tidak melakukan apa-apa, aku pasti akan berpikir bahwa kamu diam-diam mengatakan sesuatu kepada Lord Zeus dan mencapai kesepakatan. Qin Yichen merasa sangat bahagia. Karena Zeus untuk sementara mengubah penggunaan Hebo, salah satu pembunuh, itu berarti dia benar-benar mendapatkan kepercayaan dari Zeus. Meskipun saya tidak tahu mengapa ini terjadi, apa yang Qin Yichen dapat yakini adalah bahwa di depan Zeus, setidaknya dia tidak perlu khawatir seperti yang dia khawatirkan. Namun, kegembiraan Qin Yichen tidak berlangsung lama, dan tiba-tiba, wajahnya tenggelam. Tiba-tiba, wajah seperti hati babi muncul. Meskipun sangat dihargai oleh Zeus dan tidak khawatir tentang perkembangan di masa depan, Qin Yichen menghadapi situasi yang sangat sulit untuk dihadapi. Meskipun Qin Yichen yakin bahwa Hebo bisa dibodohi, bagaimana orang lain harus menjelaskannya? Secara khusus, dalam kasus Zeus membocorkan hasil dari apa yang disebut tes surgawi. Bukankah itu berarti tujuan sebenarnya dari kedatangannya ke kuil Zeus kali ini adalah untuk bergaul dengan Heber? Ini bukan apa-apa, tapi jangan lupa bahwa ada juga Dewi Kebijaksanaan, Athena. Jantung Qin Yichen berdetak kencang ketika dia memikirkan karakter Athena yang tidak dapat diprediksi. Ada manisnya pelukan dan ciuman di langit yang gelap, dan amarah yang membuat diri sendiri mati saat itu juga. Qin Yichen tidak yakin apa yang sedang terjadi di pikiran Athena. Tapi dia tidak yakin dengan tujuan Athena. Tapi dia tahu betul bahwa selama Athena menembaknya, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Sambil memikirkannya, suara lembut datang dari belakang. Kamu bisa membuat adikku mudah ditemukan.